BUMN Erick Thohir melaporkan dugaan penyelewengan dana pensiun yang terjadi di tubuh 4 BUMN. Bahkan Erick terang-terangan menyebutkan dari total 48 pengelolaan dana pensiun perusahaan BUMN, sebanyak 34 diantaranya atau setara 70% berada dalam kondisi tidak sehat. Kasus dugaan penyelewengan dana pensiun di perusahaan plat merah bukanlah yang pertama kali terjadi. Sebelumnya tercatat serangkaian kasus korupsi dana pensiun di Indonesia. Erick mendatangi kantor Kejaksaan Agung Jakarta pada Selasa 3 Oktober 2023. Kedatangan Erick untuk menyerahkan data 4 perusahaan plat merah yang diduga menyelewengkan dana pensiun. Laporan ini disebut merupakan hasil audit tim internal di kementeriannya dan juga BPKP. Dari hasil penelusuran awal ditemukan pengelolaan dana pensiun atau DAPEN itu pada 4 perusahaan terindikasi sakit atau bermasalah dengan kerugian mencapai 300 miliar rupiah. Erick menegaskan laporan ini merupakan bagian dari rencana bersih-bersih BUMN. Seperti kesepakatan awal, program bersih-bersih BUMN ini konteksnya bukan memenjarakan oknumnya yang harus ditindak keras, tapi yang terpenting adalah perbaikan sistem dan hasil ke depan, di mana kita sepakati BUMN ini adalah salah satu benteng ekonomi nasional. Temuan ini menambah daftar panjang kasus dugaan korupsi dana pensiun yang pernah terjadi di Indonesia. Sebelum ini, salah satu dari dana pensiun yang menjadi bancakan pengelola yakni kasus asuransi Jiwasraya. Kasus ini bisa dibilang merupakan salah satu skandal keuangan terbesar yang melibatkan perusahaan BUMN. Persoalan keuangan dalam tubuh Jiwasraya ditengarai sudah terjadi sejak tahun 2004 ketika perusahaan melaporkan kekurangan cadangan dana 2,769 triliun rupiah. Upaya memperbaiki posisi keuangan perusahaan ini beberapa kali dilakukan pemerintah. Dalam investigasi tahun 2016, BPK mengungkapkan 16 temuan terkait pengelolaan bisnis, investasi, pendapatan, dan biaya operasional tahun 2014 hingga 2015. Temuan tersebut mengungkapkan Jiwasraya kerap berinvestasi pada saham-saham gorengan. Dengan kata lain, modus dalam kasus ini, yakni dana pensiun, diinvestasikan di saham-saham gorengan atau yang tidak memiliki fundamental kuat. Sebanyak 6 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, yakni mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hari Prasetyo, mantan Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Syah Wirman, dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto. Sementara 2 orang lainnya yakni Komisaris PT Hanson Internasional Beni Cokro Saputro dan Komisaris Utama PT Trada Alam Minra Heru Hidayat, dakwa pula dengan pasal pencucian uang. Saat itu Kejaksaan Agung melaporkan kerugian akibat kasus korupsi ini mencapai angka 27 triliun rupiah. Selain kasus asuransi Jiwasraya, ada pula kasus dugaan korupsi dana pensiun yang dilakukan oleh PT Asabri. Kasus Asabri muncul setelah BPK melakukan audit atas keuangan perusahaan pada 2019. Audit tersebut mengungkap adanya ketidakberesan dalam pengelolaan dana pensiun militer yang dikelola oleh PT Asabri. BPK menemukan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi itu senilai 22,78 triliun rupiah. Pada 2020, Kejagung pun menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Di antaranya mantan Direktur Utama PT Asabri periode tahun 2011 hingga Maret 2016, Maijen Purnawirawan Adam Rahmat, dan mantan Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 hingga Juli 2020, Letjen Purnawirawan Sony Wijaya. Menariknya, kasus di PT Asabri ini juga menyeret nama petinggi PT Hanson Internasional Beni Cokro yang sebelumnya telah mendapat vonis seumur hidup dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Sama seperti kasus Jiwasraya, modus penggelapan dana pensiun PT Asabri dilakukan melalui investasi tak sehat dengan cara kong kali kong dengan perantara atau broker dan emiten saham tertentu yang tak punya fundamental kuat atau kerap disebut saham gorengan. Yang pasti deretan kasus korupsi ini sangat memprihatinkan. Betapa tidak, hasil keringat karyawan yang sudah puluhan tahun mengabdi dikeruk begitu saja oleh para pengelolanya dalam waktu lama. Bahkan dari satu periode kepemimpinan ke periode kepemimpinan selanjutnya. Teman-teman media, hari ini kami kedatangan Pak Menteri BUMN adalah dalam rangka bersih-bersih BUMN. Dan tentunya ini adalah tindak lanjut yang dulu kita sampaikan bahwa kita akan secara update terus kegiatan-kegiatan tentang bersih-bersih ini. Dan tentunya alhamdulillah pagi ini saya datang lengkap. Ada Pak Menteri BUMN, ada Kepala BPKP, dan tentunya nanti apa yang akan disampaikan oleh Pak Menteri, nanti silakan nanti Pak Menteri sampaikan, dan tentunya
semua kita pada dasarnya kami kejaksaan akan sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan tentang bersih-bersih BUMN. Untuk itu silakan Pak Menteri. Silakan Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Pak Jaksa Agung yang selalu mendampingi kami dalam program bersih-bersih BUMN, dan tentu Kepala BPKP yang juga terus membantu kami melakukan audit supaya apa yang kita lakukan ini memang nyata, bukan sesuatu yang memang kita tutup-tutupi. Dan tentu seluruh jajaran dari Kejaksaan Agung yang hadir, dari tentu BPKP dan Kementerian BUMN. Sejak awal ketika Pak Jaksa Agung bersama saya didukung oleh BPKP, BPK, dan juga instruksi Bapak Presiden untuk membongkar mega korupsi Jiwasraya dan Asabri, saya merasa khawatir dan tetap ada kecurigaan bahwa dana-dana pensiun yang dikelola perusahaan BUMN pun mungkin ada indikasi yang sama. Karena itu saya bersama Pak Wamen, Pak Sesmen, Pak Deputi membentuk sebuah tim untuk meneliti ulang apakah apa yang kita khawatirkan itu benar-benar ada. Ternyata dari 48 dana pensiun yang dikelola oleh BUMN itu 70% sakit. 34 bisa dinyatakan tidak sehat. Karena itu kita berkoordinasi waktu itu dengan Pak Jaksa Agung, walaupun belum secara formal saya sampaikan Pak ada indikasi seperti ini. Dan Pak Jaksa Agung dan saya bersepakat mendorong ditindaklanjutan kepada tentu BPKP untuk memastikan angka-angka ini. Karena itu awalnya kita coba lakukan 4 dana pensiun waktu itu. Ada Inhutani, ada PTPN, Angkasa Pura I, dan tentu juga RNI atau ID Food. Dan jelas dari hasil audit dengan tujuan tertentu, itu ada kerugian negara 300 miliar rupiah, dan ini belum menyeluruh dibuka oleh pihak BPKP dan pihak Kejaksaan. Artinya angka ini bisa lebih besar lagi. Saya kecewa, saya sedih karena pekerja yang sudah bekerja puluhan tahun yang tentu kurang itu hasilnya dirampok oleh oknum-oknum yang biadab. Pak Jaksa Agung punya komitmen seperti yang sebelum-sebelumnya beliau tuntaskan tanpa pandang bulu. Pak Jaksa Agung dan seluruh kejaksaan akan menyikat oknum-oknum yang memang sangat merugikan para pensiun, yang dimana hari tua mereka yang tadinya cerah menjadi sirna. Saya dari Kementerian BUMN dan seluruh mendukung terus program-program bersih-bersih BUMN, dan insya Allah saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Jaksa Agung dan juga Kepala BPKP untuk terus mendukung hal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dari Bapak Kepala BPKP. Kalau ada yang mau disampaikan, sedikit aja Pak. Pak Jaksa Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, teman media semua yang saya hormati. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri BUMN, audit yang kami lakukan ini audit tujuan tertentu. Jadi merupakan tindak lanjut dari permintaan Pak Menteri BUMN. Jadi yang kita nilai itu akuntabilitasnya
tata kelola dana pensiunnya, kemudian kami coba mengidentifikasi area-area yang berisiko dan memberikan rekomendasi perbaikan. Dari 4 sampling ini kami juga mengambil sampling transaksi investasi itu 10%, di 10% dari sekira nilai-nilainya kira-kira 1,125 triliun, dan kami menemukan memang transaksi-transaksi investasi ini beberapa dilakukan tanpa memperhatikan prinsip tata kelola yang baik. Bahkan dari 4 ini 2 dana pensiun ada indikasi fraud yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri BUMN. Jadi kami sudah sampaikan hasil audit ini tanggal 18 September yang lalu, dan kami sebenarnya sudah memberikan langkah-langkah rekomendasi untuk perbaikan karena tidak semuanya ada indikasi fraud yang bisa kita lakukan untuk perbaikan-perbaikan. Mudah-mudahan ada dari dana pensiun ini yang memang masih bisa diperbaiki dengan supaya lebih baik lagi. Saya kira itu aja tambahannya, Pak. Terima kasih. Baik, teman-teman, tadi disampaikan oleh Pak Menteri sekitar 300, tapi itu adalah baru perhitungan dugaan awal. Dan tadi disampaikan oleh Kepala BPKP baru 10% perhitungannya. Tetapi ini bisa berkembang, yang pasti jumlahnya kita tidak bisa menentukan karena terus akan berkembang terus, tetapi yang pasti lebih dari 300. Kemudian kami tetap akan mendukung nanti apa yang disampaikan oleh Pak Menteri dan nanti juga khususnya dalam perhitungan kerugian negara. Dan tentunya lagi apabila nanti udah ada penyerahan ke kami juga akan kembali akan menghitung bersama-sama dengan BPK apa yang itu harus kami lakukan. Dan ini adalah pola sinergi kami, Kementerian BUMN, Kejaksaan Agung, dan BPKP. Dan semoga ke depan seperti juga keinginan kami bersama bahwa BUMN akan menjadi suatu perusahaan-perusahaan yang good governance, good corporate, jadi menjadi suatu perusahaan yang akan kita harapkan bersama. Sebab begini, jujur aja masih ada dan banyak, bukan hanya untuk dana pensiun aja. Karena kami mendahulukan dana pensiun sesuai dengan program kami Kejaksaan Agung yang menyentuh harkat hidup orang banyak, itu yang kami dahulukan. Ini adalah untuk pensiunan. Bayangin duit pensiunan yang sedikit masih aja disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Dan ini ada sangat menyakitkan. Untuk itu kami bersama-sama Jampisus Dirdi tidak ada kata lain selain kami melakukan tindakan yang keras. Itu teman-teman. Demikian apa yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung dan Menteri BUMN sekaligus Pak Kepala BPKP. Mungkin bisa disampaikan juga Pak perkembangan kerjasama selama ini yang sudah terjalin bagus. Tadi ada Jiwasraya, mulai kasus Garuda dan sekarang kasus Dapen. Mungkin ada yang progres yang bisa disampaikan Pak. Alhamdulillah, seperti kesepakatan awal, program bersih-bersih BUMN ini konteksnya bukan memenjarakan oknumnya yang harus ditindak keras, tapi yang terpenting adalah perbaikan sistem dan hasil ke depan, di mana kita sepakati BUMN ini adalah salah satu benteng ekonomi nasional. Saya bisa melaporkan tadi kepada Pak Jaksa Agung dan seluruh jajarannya dan Kepala BPKP bahwa alhamdulillah seperti kasus Garuda yang dulunya tutup istilahnya lah, ini kita kasarnya tutup, tetapi kita bisa di bawah payung penyelamatan dan perbaikan, dan hasilnya hari ini ada. Bahwa laba Garuda sebelum pajak, sebelum amortisasi itu sudah ada di 4,7 triliun. Artinya ini salah satu model bahwa di mana penegakan hukum terjadi, oknum juga dipenjarakan, ya, karena mereka sangat menyakiti banyak pihak,
tetapi perusahaan BUMN-nya bisa menjadi baik. Nah, itu tujuan ketiga yang kita sepakati. Jadi bukan hanya istilahnya slogan bersih-bersih, tetapi akhirnya tidak bersih lagi gitu. Nah, ini yang kita dorong. Dan saya selalu melaporkan hal-hal lain, tidak hanya tentu Garuda, tetapi banyak hal-hal yang memang di BUMN juga, alhamdulillah, karena dorongan beliau-beliau di sebelah kiri saya, dan tentu seluruh jajarannya, kita bisa punya confidence di BUMN bekerja lebih baik lagi. Demikian Bapak Ibu sekalian, ada season tanya jawab, silakan. Hari ini sudah ada kerjasama sama KPK soal ini dana korupsi yang dijelaskan. Sejak awal saya sudah sampaikan kita bekerja sama dengan berbagai pihak, tetapi khusus buat program bersih-bersih BUMN ini kan kesepakatannya memang ini merupakan bagian kita membersihkan dan merubah daripada sistem yang kita mauin. Sama KPK kita melakukan pencegahan waktu itu sejak awal. Ketika saya bertemu kepala KPK, bagaimana mereka punya program, misalnya LKHPN kita harus tepat waktu, lalu training daripada pencegahan. Tetapi pilihan waktu itu kita sepakati bahwa ini program kebersamaan yang memang kita ingin menyelesaikan daripada isu-isu secara baik dan tuntas. Silakan yang di depan. Sebentar. Jadi kami ini bukan hanya menindak aja. Kami punya struktur kami itu ada bidang perdata dan tata usaha negara. Itulah yang kami sampaikan, kami berikan kepada Kementerian BUMN apabila ada hal-hal permasalahan yang menyangkut tata kelola, akan kerjasamanya adalah dengan perdata dan tata usaha negara. Dan sampai saat ini alhamdulillah bukan hanya Garuda aja Bapak yang sudah kita lakukan, Jiwasraya juga kita lakukan, dan Asabri juga kita lakukan. Sehingga apa? Kami bertindak Kejaksaan Agung hanya sekali, selanjutnya adalah bagaimana memperbaiki yang sudah ada terjadinya tindak pidana ini. Demikian. Silakan yang di depan, sebentar yang di depan. Mungkin Pak, untuk Pak Eto sendiri, apakah sudah diketahui Pak oknum yang melakukan penyalahgunaan itu, apakah di posisi apa atau di mana, atau di satu memang di seluruh badan itu? Lalu untuk Pak Jaksa Agung, ini kan baru di dana pensiun, nanti selanjutnya akan mencoba untuk melihat lagi di bagian-bagian mana ya Pak. Lalu untuk Pak BPKP, kan tadi melakukan memberikan rekomendasi, boleh Pak dijelaskan Pak rekomendasi? Kita memang fokus dana pensiun. Ini baru. Ya, saat ini kita saksikan bersama konferensi pers terkait dugaan korupsi dana pensiun BUMN yang dilaporkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir, di mana konferensi pers ini ada 3 tokoh yang menyampaikan keterangan. Yang pertama adalah Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan bahwa ada dugaan korupsi di BUMN, di mana dari 48 dana pensiun BUMN, 70% diantaranya diduga bermasalah. Dan dari hasil audit ada kerugian negara, potensi kerugian negara sebesar 300 miliar rupiah. Lalu Kepala BPKP Republik Indonesia Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan dari hasil audit juga terindikasi ada fraud alias kecurangan. Dan Jaksa Agung ST Burhanuddin juga menyampaikan kerugian negara bahkan bisa lebih dari 300 miliar rupiah, di mana kecurangan terindikasi terjadi tidak hanya di dana pensiun saja.